dia ya, Tina Jumat, keturunan Kendal seorang wanita Jawa keturunan Tengah. Jawa, pernah menjadi Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Afrika Selatan. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kalian semua sentiasa bantu support dukung As juga channel ini. Jutaan terima kasih As ucapkan lagi kepada yang baru yang masih belum subscribe. Ayo dong bantu subscribe, dan subscribe itu gratis aja geng. Oke, seperti biasanya As ingin mendoakan kepada sesiapa saja yang menonton video As kali ini agar dilimpahkan dengan rezeki yang berkat, rezeki yang tak akan pernah putus-putusnya, diberikan kecukupan di atas setiap apa juga keperluan kalian, dipermudahkan segala urusan, juga diberikan kebahagiaan yang diimpikan insyaAllah. Amin. Oke lah, hari ini As nak react lagi satu video daripada channel Jim's Daily Life. Oke, kita nak melihat bagaimana orang Jawa berada, orang kata apa, di Cape Town ataupun di kota Afrika Selatan ini, di Cape Town khususnya itu ada orang Jawa. Katanya kota orang Jawa. Okey, nak tahu kat mana, bagaimana, siapa? Okey, yuk ikut As react. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Wah, kejut As. Hadirnya orang Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan, tak lepas dari keinginan VOC, perusahaan multinasional Belanda yang menjajah Indonesia, untuk membangun benteng transit di Cape Town, pada abad ke-17. Mereka membawa budak-budak dari Asia dan Madagaskar. Menurut catatan Arsip Nasional, budak India sebesar 36,40%, Indonesia sebanyak 31,47%, Afrika 26,65%, Sri Lanka 3,10%, Mauritius 0,18%, Malaysia 0,49%, dan daerah lain 1,71%. Namun orang India kemudian lebih menyatu di kota natal, sedangkan keturunan Indonesia tetap di Cape Town, beranak pinak dan membangun peradaban dan kebudayaannya di kota itu. Sebab itu, Cape Town juga disebut Cape Malay, karena warga yang dominan adalah keturunan Melayu. Sampai sekarang, sering ada kesalahpahaman, bahwa kata Malay merujuk ke Malaysia. Padahal kata itu lebih merujuk pada keturunan Melayu, yang didominasi orang Indonesia. Waktu itu belum ada negara, atau kata Malaysia dan Indonesia. Sehingga semua keturunan Melayu disebut Malay. Itu terbukti, dari jumlah budak yang dibawa ke sana, mayoritas Indonesia. Selain itu, kebudayaan Indonesia masih mengakar kuat di sana. Catatan di buku Indonesians in South Africa, Historical Links Spanning 3 Centuries, juga menyebutkan, orang asing pertama yang dibawa VOC ke Afrika Selatan, adalah orang Indonesia. AfricanHistory.about.com juga menyebutkan, pada tahun 1653, budak pertama yang dibawa ke Cape Town, berasal dari Indonesia, namanya Abraham van Batavia. Bokaap, termasuk salah satu tempat bersejarah di Cape Town, Afrika Selatan. Aroma Indonesia sangat kental di sini, sebab dari sinilah awal perbudakan orang Jawa di Afrika Selatan, pada abad ke-17. Saat membawa budak ke Cape Town, Belanda langsung mengubah nama-nama mereka. Ada yang dinamakan berdasarkan bulan kehadirannya, atau asal daerahnya. Ada Bambang van Java, Desember van Bale, August van Makassar, dan sebagainya. Terletak di lereng Signal Hill, Bokaap juga menghadap ke Table Mountain. Bagi orang Indonesia, mengunjungi Bokaap seolah ada kedekatan psikologis. Bokaap sekarang masih ada, dan menjadi salah satu kota praja di Cape Town. Daerah ini tertata indah, bersih, dan rapi, dengan ciri khas cat rumah berwarna-warni. Cantiknya. Sekitar 1,2 juta keturunan Melayu, tinggal di Afrika Selatan, utamanya di Cape Malay di Cape Town. Mereka sehari-hari berbahasa Inggris, tapi sebagian kecil bisa bahasa Indonesia, tapi ejaan dulu. Nuansa Indonesia terasa, pada budaya dan adat istiadat di Bokaap. Dalam hal kuliner, masakan sebagian orang Bokaap, ada yang mirip masakan Indonesia, seperti sambal, kari, dan bubur. Sama ya. Sedangkan dari sisi bahasa, beberapa kata, akrab di telinga kita.
Contohnya, terima kasih, buka, kamar mandi, belajar, dan berkelahi. Bo Kaap juga menjadi daerah Muslim yang amat kuat, karena pengaruh dari orang Indonesia. Di sini, kita dapat menjumpai restoran Bismillah. Bismillah. Jangan kaget, jika wajah-wajah para pelayannya, tak jauh dari wajah Indonesia. Jangan kaget ya. Setidaknya, kulit mereka rata-rata coklat sawo matang. Begitu ada tamu dari Indonesia, mereka langsung bersemangat dan banyak tanya. Ya, pasti Tak sedikit kangen. warga keturunan Melayu yang tinggal di Afrika Selatan. Sedikitnya ada 1,2 juta keturunan Melayu, kini tinggal di Afrika Selatan. Oh, banyak juga. Bahkan ada warga keturunan Jawa, tepatnya Kendala Jawa Tengah, yang kini menjadi menteri di Afrika Selatan. Oh, ini dia Tina ya. Jumat, Keturunan Kendal seorang wanita Jawa keturunan Tengah. Jawa, pernah menjadi Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Afrika Selatan. Meski namanya Tina, namun sebenarnya nama tersebut berasal dari nama Sutinah, yang kedengarannya sangat Sutinah. Jawa sekali. Ya, Sutinah itu Tina nama Jawa ingin sekali betul. diundang ke Indonesia, untuk bisa datang ke kampung leluhurnya. Saya ingin melihat leluhur saya ingin sekali melihat, demikian kata Tina, ketika bertemu Syahril Sabarudin, Duta Besar Indonesia untuk Afrika Selatan pada saat itu. Tadi kita dapat saksikan bagaimana di Cape Town, di sebuah kota di Cape Town, Afrika Selatan, juga ada perkampungan orang Jawa ya, orang Indonesia yang ini berlingkungan dengan sejarahnya juga ya, gimana sebuah syarikat ataupun perusahaan VOC itu yang datang membawa orang-orang Asia ke Cape Town, dan kebanyakan peratusan yang paling banyak dibawa adalah orang-orang daripada Indonesia, dan mereka ini masih lagi mengekalkan bagi cara mereka masih lagi orang Jawa tadi dikatakan. Ada beberapa kosakata juga masih lagi digunakan, dan kuliner-kulinernya juga tadi masih lagi ada pengaruh-pengaruh Indonesia itu. Dan paling kita teruja apabila melihat ada juga menteri perhutanan tu tadi dikata tadi, yang merupakan dari keturunan Jawa. Tina namanya. Okey, kalau nama Jawanya itu Sutinah gitu ya. Dan begitu bangga sekali ya, katanya dia juga ingin pengen sekali datang ke Indonesia, melihat bagaimanakah leluhurnya, tempat leluhurnya ya gimana, dan kita doakan agar dipermudahkan, bisa ya cari susul galur keturunan dan sebagainya kan. Dan kita tahu kalau orang Jawa ini ada aja di mana-mana di seluruh serata dunia gitu kan. Dan contohnya kali ini di Cape Town, dan kita lihat sekali sekitar suasananya. Tapi alangkah bagusnya kalau footage kita dapat mendengar footage orang Jawa atau orang Indonesia itu sendiri bisa berbicara dalam video ini. Tapi nggak apa-apalah, kita nanti kita cari ada video-video lainnya ya kan. Okelah, sampai ke sini dulu video reaction untuk kali ini. Kepada kalian yang nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih As ucapkan. Oke, pada yang baru yang masih belum subscribe, ayo bantu subscribe itu gratis aja guys. Sampai kita jumpa lagi di lain video, insyaallah. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.